Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah sering mendengarkan ayat ini, bahkan juga sudah menghafalkannya. Tapi baiklah kita dengarkan lagi dengan tema bekerja dengan benar. Saudara-saudara, bekerja adalah mandat Tuhan sejak penciptaan di dalam kitab Kejadian. Bekerja sesuai dengan pola Tuhan. Namun, dosa sudah memengaruhi manusia, sehingga manusia seringkali berpusat kepada diri sendiri. Dan ironisnya, banyak juga yang mengikuti polanya iblis, yakni ingin mendapat hasil tanpa bekerja. Saudara, cara pandang yang benar itu akan memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Jika kita melihat Kolose 3 ayat 23, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar. Pertama, memahami bahwa bekerja adalah mandat Tuhan. Jadi dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat. Artinya apapun aktivitasmu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, semuanya itu merupakan mandat atau perintah kepercayaan dari Tuhan. Jadi saudara, di sini kita tidak melihat ada dualisme atau pembedaan jenis-jenis pekerjaan. Ini pekerjaan jasmani, ini pekerjaan rohani. Tidak demikian. Tetapi kita melihat bahwa apapun yang kamu perbuat, artinya segala profesi, baik itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, seperti pendeta, penginjil, penatua, ataupun yang bekerja di luar gereja, mungkin sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai tim medis, apapun pekerjaannya, semuanya dikatakan berasal dari Tuhan. Karena itu kita tidak membuat pembedaan yang tajam. Nah, ini pekerjaan yang rohani, ini non-rohani, ini yang sekuler, ini yang gerejani, tidak demikian. Sebab, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima pekerjaan itu sebagai mandat dari Tuhan, kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu memiliki nilai rohani, nilai yang kekal. Sekalipun bekerja di dunia rohani, misalnya di gereja, tetapi kalau cara kerjanya tidak sesuai dengan cara Tuhan, pasti itu tidak bernilai rohani. Tapi sebaliknya, saudara-saudara yang bekerja dimanapun, dilakukan dengan cara Tuhan, itu pasti memiliki nilai rohani yang kekal. Jadi ini hal yang pertama. Yang kedua, memiliki prinsip yang benar. Dikatakan di sini, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bagian ini berbicara tentang cara kerja. Bekerjalah dengan segenap hati. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Bekerja dengan tekun, bukan asal-asalan. Jika kita menganggap bekerja sebagai kepercayaan atau anugerah dari Tuhan, maka kita mestinya melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti perumpamaan hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Mereka bekerja karena kepercayaan sang Tuhan, dan mereka melakukannya dengan segenap hati. Mereka mengerahkan semua kemampuan atau potensi mereka untuk menyenangkan tuannya. Mereka bekerja dengan giat dan rajin, serta mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah kerjakan. Dan saudara-saudara, inilah yang kedua. Yang ketiga, memiliki motivasi dan tujuan yang benar. Di bagian akhir dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagian ini berbicara tentang motivasi dan tujuan. Jikalau kita bekerja, maka motivasinya adalah karena mengasihi Tuhan.
dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Di bagian firman Tuhan lainnya, Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Bisa lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi saudara, bekerja itu adalah anugerah Tuhan, bukan untuk mendapat pujian dari tuan, dari majikan, dari pimpinan. Tapi kita melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Kita menerima semua pekerjaan kita itu sebagai privilege, hak istimewa dari Tuhan. Karena itu mari kita melakukannya dengan takut akan Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, maka jangan khawatir. Tuhan akan membalaskan. Tuhan pasti akan memberikan upah, ya, reward kepada setiap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi, mari kita pergunakan kesempatan dengan baik. Mari kita maksimalkan semua potensi kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tapi di atas semuanya Tuhan dimuliakan. Jadi, sekali lagi, mari kita melakukan tugas kita, melakukan pekerjaan kita dengan mengingat firman Tuhan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa bekerja atau melayani adalah merupakan anugerah Tuhan, dan untuk kami harus melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita melakukan segala tugas-tugas kita. Shalom.